Inilah Angkatan Laut Amerika Serikat atau Korps Marinir. Pemerintah Amerika Serikat mengerahkan sekitar 2.500 marinir dari satu Marine Expeditionary Unit MEU ke Timur Tengah, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran di kawasan Selat Hormuz. Keputusan tersebut disetujui oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth atas permintaan US Central Command untuk memperkuat kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut. Pasukan Amerika Serikat merasa perlu diterjunkan mengingat pasokan minyak dunia terganggu akibat Iran menutup Selat Hormuz bagi pelayaran yang berafiliasi dengan Amerika dan Israel. AS telah mengerahkan USS Batem LHD-5, USS Carter Hall LSD-50 menuju Selat Hormuz tersebut. Bersama-sama mereka membawa unit ekspedisi marinir ke-26 sekitar 2.500 marinir pasukan respon cepat yang mampu melakukan serangan amfibi dan operasi krisis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan meminta sejumlah negara besar seperti China, Inggris, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengirim kapal perang guna membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz. Any sign that Iran is prepared to... Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam wawancara dengan MS No di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mengatakan, Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital dunia karena sekitar 1/5 pasokan minyak global karena melewati perairan ini setiap hari. Iran mengumumkan Selat Hormuz dibuka untuk pelayaran internasional. Namun jalur tersebut tidak diperbolehkan dilalui kapal milik Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai pihak yang menyerang Iran. Is there any sign that Iran is prepared to allow passage of the Straits of Hormuz? Will the Straits of Hormuz remain closed so long as this war continues? Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Of course, many of them prefer not because of their security concerns. This has nothing to do with us. And at the same time, there are many tankers and ships who are passing through the Strait of Hormuz, and I can say that the strait is not closed, but it is only closed to American, Israeli, ships and tankers, and not to others. Sementara ribuan tentara cadangan Iran saat ini secara sukarela mendaftarkan untuk bertugas dalam pertempuran aktif guna membantu
Angkatan Darat Reguler Iran dalam pertempuran jika terjadi invasi darat. Sementara para wanita bersiap diterjunkan jika terjadi perang darat melawan Amerika Serikat. Mereka telah dipersenjatai diri mereka dengan senjata otomatis. A big problem. Mantan analis AI Larry J. Johnson berpendapat, peluang pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat menguasai Selat Hormuz secara paksa kemungkinan tidak mudah. Mantan analis AI menambahkan, Iran telah menghabiskan 30 tahun membangun jaringan gua dan terowongan yang sangat besar. Kapal-kapal Amerika Serikat yang mencoba masuk akan langsung hancur berkeping-keping. Big problem. How would you assess this though? Like how can the U.S. reopen the Strait of Hormuz? It can't. No? Cannot. No, cannot be done. Well, it cannot be done with acceptable losses. Yeah, you can militarily probably do it, maybe accomplish it, but the cost, the actual physical cost and manpower losses would be horrific. And in the actual ships, they can't do it just from the air. I mean, there are caves and tunnels all along the side of that coast. Alistair Crook has been there and seen it. Iran's been preparing for this contingency for 30 years. So they're not just a bunch of guys with who built a wooden deck out on the side of a cliff with a machine gun. That's. Amerika tampaknya memberikan peringatan keras kepada Iran terkait dengan Selat Hormuz. Amerika dan Israel sekitar. Sementara analisa Ferdinand Hutapea, politisi Partai Demokrat menilai, ini adalah tawaran mematikan bagi Iran. Iran harus membuka Selat Hormuz atau Pulau Khan dihancurkan sebagai pusat ekonomi Iran. Amerika tampaknya memberikan peringatan keras kepada Iran terkait dengan Selat Hormuz. Amerika dan Israel sekitar 2 jam membombardir Pulau Kark. Pulau Kark ini adalah jantung ekonominya Iran. 90% minyak Iran keluar dari Pulau Kark. Artinya, dari Pulau Karklah uang Iran dihasilkan untuk membayar gaji garda revolusi, membayar pejabat, membayar semua biaya negara dari Pulau Kark. Nah, 2 jam Amerika Israel menghancurkan fasilitas-fasilitas militer garda revolusi yang menjaga Pulau Kark. Dan Amerika Israel tidak sama sekali menghancurkan fasilitas minyak atau tanker di sana, atau refinery kilang minyak, atau tangki penyimpanan minyak di sana tidak diserang oleh Amerika. Tetapi Amerika Israel hanya menyerang fasilitas militer yang ada di Pulau Kark. Ini peringatan serius kepada Iran terkait dengan Selat Hormuz. Pilihannya bagi Iran sekarang adalah membuka Selat Hormuz yang menjadi juga jantung ekonomi energi global, atau siap menghadapi kehancuran Pulau Kark. Ketika Pulau Kark akan hancur dibuat oleh Amerika Israel, maka kita bisa pastikan Iran akan hancur, kolaps, tidak punya uang, tidak bisa membiayai negara, tidak bisa membayar gaji aparatnya. Ini adalah tawaran yang sangat mematikan. Kecuali memang Iran sudah siap menjadi abu, ya mungkin mereka akan tetap menutup Hormuz. Tetapi saya melihat bahwa ini adalah sebuah strategi militer mematikan yang dilakukan oleh Amerika Israel untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz yang menjadi jantung atau arteri pembuluh darah energi dunia. Bagaimana dengan Iran? Apakah dia akan ngotot tetap menutup Hormuz atau tawar-menawar? Pulau Kark selamat, Hormuz dibuka, atau Kark hancur, Hormuz juga akan habis karena Amerika tampaknya sedang menyiapkan operasi militer untuk membebaskan Hormuz dari kekuasaan garda revolusi. Waduh, dunia tampaknya semakin bergolak ya. Sementara Korea Selatan yang sangat tergantung pada minyak dari Timur Tengah. Oleh karena itu, Korea Selatan sedang mempertimbangkan mengirim atau aset angkatan lautnya untuk mengamankan jalur energi di Selat Hormuz.
Langkah ini muncul setelah permintaan dari Presiden AS Donald Trump agar negara-negara besar ikut menjaga jalur pelayaran penting dunia. Sementara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln. Teheran mengklaim membuat kapal tersebut tidak dapat beroperasi dan memaksanya mundur dari perairan kawasan. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Markas Pusat Hatam Al-Anbiya, disebut dilakukan menggunakan rudal dan drone canggih yang menghantam kapal induk tersebut sekitar 340 km dari perbatasan maritim Iran. Well, so many of these countries are part of CENTCOM, but Sementara, Angkatan Laut Amerika Serikat telah kehilangan kendali atas Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran mengkonfirmasi bahwa negara-negara Eropa secara diam-diam bernegosiasi langsung dengan Teheran melalui jalur aman bagi kapal-kapal mereka yang sepenuhnya dan mengabaikan Washington. Well, so many of these countries are part of CENTCOM, but this is the point, is that it's going to hurt your country in the long term. But when we talk about the Strait of Hormuz, which is such an important transit point for global trade, you have said it is closed to Israel and it's closed to the United States. The Financial Times is reporting that European diplomats from France and Italy are talking to your government about trying to get safe passage for their ships. Are you open to restarting oil and gas vessels going through there? Well, we are open to countries who want to talk to us about the safe passage of their vessels. You are negotiating with France and Italy? Well, I cannot mention any country in particular, but we have been approached by a number of countries who wants to have a safe passage for their vessels, and this is up to our military to decide. And they have already decided to let a group of vessels belongs to different countries to pass in a safe and secure. So we provide them security to pass because we have not closed this strait. They are not coming themselves because of the insecurity which is there because of the aggression by the. Menurut laporan, Spanyol dilaporkan menerima permintaan Iran terkait pemindahan duta besar Amerika Serikat dan Israel. Setelah Spanyol mengirim surat kepada Iran yang menegaskan posisinya. Kemudian Iran mengizinkan 7 kapal Spanyol yang sebelumnya ditahan untuk pergi dan mulai berlayar kembali ke Spanyol. Perkembangan ini telah banyak dibahas secara daring sebagai momen diplomatik penting di tengah ketegangan yang sedang berlangsung. Sementara, 2 kapal tanker milik Pertamina International Shipping atau PIS masih tertahan di Teluk Persia atau Selat Hormuz karena blokade Iran akibat konflik dengan AS dan Israel. VLCC Pertamina Pride dan MT Gansunoro, 2 kapal ini aman, kru selamat, tapi masih menunggu situasi aman untuk melewati selat yang ditutup Iran. Banyak diberitakan di media bahwasanya 2 kapal Pertamina yaitu PIS Paragon dan PIS Rinjani itu katanya telah berhasil melewati Selat Hormuz. Nah, setelah gua cross check, ternyata faktanya itu nggak seperti itu. Yuk kita sama-sama cek, benar nggak sih ini? Jangan apa hoax gitu atau cuman isu belaka. Kita mulai dulu dari kapal PIS Rinjani. Ini dia kapalnya. Sekarang posisinya itu ada di Gujarat. Oh, India ya ini. Iya, wilayah India, Gujarat benar. Jauh juga banget sampai di sini. Dan kita coba cek dulu trackingnya selama beberapa hari ini. Mungkin kita bisa pindahkan ke 1 bulan dulu kali ya. Kita coba cek selama 1 bulan dia kemana aja. Dan kalau berdasarkan dari apa yang di atas ini, sebenarnya dari Singapura terus ke arah
Fujairah ya, ini ya Fujairah, betul. Di sini-sini doang, nggak muter jauh, dan bahkan kapal ini pun nggak passing gitu di wilayah Selat Hormuz. Ini masih di daerah Gulf of Oman ini. Dan kalau kita hitung 9 hari, 14 hari ke belakang, itu start penutupan pertama Selat Hormuz, dia masih di luar juga. Dan baru meninggalkan Gulf of Oman 9 hari yang lalu, berarti di tanggal berapa tuh? Nah, sekarang coba kita cek kapal yang berikutnya, itu Peace Paragon. Sekarang kapalnya di mana nih? Itu di Bandara Singapura. Coba kita cek dulu trackingnya selama 1 bulan itu kemana aja. Oh, kalau dari tracknya sebenarnya memang benar kapal ini masuk ke melewati Selat Hormuz dari Bahrain, sempat ke Kuwait, habis itu passing kembali ke Fujairah. Nah, setelah kita tarik ke 14 hari, di mana hari pertama penutupan Selat Hormuz, sebenarnya kapal ini sudah berada di luar dan baru meninggalkan wilayah Gulf of Oman start itu 1 hari yang lalu. Nah, berdasarkan dari data-data di atas sebenarnya baik Rinjani, terutama karena Rinjani nggak pernah passing sama sekali Selat Hormuz, maupun Paragon itu sudah berada di luar sesudah ataupun hari pertama ditutupnya Selat Hormuz, mereka udah di luar duluan gitu. Jadi berita-berita yang di luar sana mengenai kapal Pertamina ini, ya gua nggak tahu lah ya, netizen yang berkomentar. Pemerintah RI melalui Kemenlu dan SDM terus menjalani diplomasi intensif dengan Iran. Sementara 2 kapal India yang melintasi Selat Hormuz telah diizinkan berlayar, yang sebelumnya menolak untuk lewat. Sementara kapal kargo berbendera Thailand ditabrak dekat Selat Hormuz. Angkatan Laut Oman menyelamatkan 2 awak kapal, sementara 3 lainnya masih hilang. Hai guys, saya lagi berada di kapal tanker minyak. Lihat di depan sana, api makin besar. Semoga cepat tertangani. Itu kapal Thailand yang terbakar guys, karena melewati Selat Hormuz. Sementara kabel internet di bawah laut merupakan bom waktu yang bisa membuat lumpuh ekonomi dunia. Penggerak perekonomian bisa runtuh jika ketegangan terus meningkat.